wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana bi syahri Ramadan. Syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, anak-anak dimanapun kalian berada, para pemirsa yang menyaksikan kultum ini, marilah kita sama-sama, Bapak mengajak kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih menghirup nafas Ramadan. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan di minggu kedua. Berarti masih ada sisa 2 minggu lagi untuk memaksimalkan Ramadan kita. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan Ramadan ini, memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mengalir syafaatnya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa bertakwa, senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, sebelum kita masuk ke kultum, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Abdul Muhid, tetapi anak-anak di SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon memanggil Bapak dengan sebutan Pak Muiz. Ya, panjang ceritanya kalau Pak Muiz mau bahas tentang nama. Oke, Pak Muiz pada kesempatan kali ini ingin menyampaikan tema dengan menyampaikan kultum dengan tema Ramadan bulan peduli umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Anak-anakku semua, para pemirsa dimanapun kalian berada, Ramadan memiliki nama Syahrul Quran, ya, Syahrul atau bulannya Al-Quran. Kemudian memiliki nama Syahrul Tarbiyah. Disebut Syahrul Tarbiyah kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita dididik menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Kualitas iman dan takwa kita semakin bertambah pada saat datangnya bulan Ramadan. Yang dulu biasanya gak pernah baca Al-Quran, di bulan ini kita akan perbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang dulu kita tidak pernah sholat sunnah malam, pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan sholat sunnah malam. Yang tadinya gak pernah sholat berjamaah setiap maghrib dan isya, pada bulan ini kita melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berjamaah. Anak-anakku semua, bicara tentang puasa Ramadan, sebetulnya di samping bulan Ramadan, puasa Ramadan ini adalah perintah Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa, karena puasa adalah kewajiban kita, dan perintah puasa ini sudah diberikan kepada orang-orang sebelum kita dengan tujuan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, di samping perintah Allah, ibadah puasa sendiri di dalam rukun Islam berada pada urutan rukun yang ke-4. 4. Syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Nah, ya, puasa ada pada pilar Islam, rukun Islam yang keempat. Di samping puasa adalah perintah Allah,
puasa juga mengajarkan kita untuk bersosial. Bahwasanya kita diperintah untuk peduli. Kita belajar untuk peduli. Kurang lebih 13 jam lamanya kita menahan haus dan lapar. Lapar membuat perut kita melilit, haus membuat leher kita seperti tercekik. Kita menahan sekitar 13 jam dari mulai azan subuh sampai azan maghrib. Anak-anakku semua, di samping itu kita juga belajar untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang di luar sana. Orang-orang yang kesulitan untuk makan. Kita hanya puasa sekitar 13 jam. Di luar sana banyak orang-orang yang kesulitan untuk makan. Orang-orang fakir dan miskin. Mereka kesulitan mencari sesuap nasi. Ini membuat kita sadar bahwa di samping kita menahan haus dan lapar, menahan diri dari segala perbuatan yang membatalkan puasa, kita juga harus ingat bahwa di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Banyak orang-orang yang merasa kesulitan untuk makan dan minum, untuk tempat tinggal. Bayangkan. Nah, dengan adanya ibadah puasa ini, di samping kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus belajar dari sini. Belajar bahwa puasa Ramadan itu membuat kita menjadi lebih sabar. Sabar dalam mengambil tindakan. Ya, di samping itu ada sebuah hadis yang mana kita ini barang siapa memberikan hidangan untuk berbuka puasa, maka Allah akan berikan pahala sebagaimana ia berpuasa. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah di sini ada perintah, ya, ada perintah untuk saling menolong, saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ya, dengan kita memberikan hidangan makanan untuk berbuka puasa, orang-orang yang berpuasa, berikan takjil di jalan-jalan untuk orang-orang tukang beca misalnya, untuk orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Di sini akan timbul rasa sosial, jiwa sosial, bahwa kita akan merasa sedih pada saat melihat orang-orang di luar sana merasa kekurangan, kesulitan. Sedangkan kita diberikan oleh Allah kemewahan, diberikan oleh Allah kecukupan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam sebuah hadis lain mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, maka tunggu apa lagi? Kalau memang kita bisa membantu tetangga kita, membantu orang lain, orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, kenapa kita diam? Mari kita bantu orang-orang keluarga kita, tetangga kita, saudara kita yang merasa kesulitan, yang merasa kesusahan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nafasa am mu'minin kurbata min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbata min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara 'alal mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Barang siapa meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmizi 2516. Dari hadis di atas bahwasanya ketika kita menolong seseorang, Allah akan menolong kita. Manakala kita memudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita di dunia maupun di akhirat. Maka ketika kita menolong seseorang, kita tidak akan rugi karena Allah akan membalas kebaikan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang artinya jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Ini adalah firman Allah. Ya. Jadi ketika kita berbuat baik, sebetulnya berbuat baik itu
kepada orang lain yang nanti akan datang kebaikan itu pada diri kita. Tetapi ketika kita berbuat kejelekan, keburukan, kejahatan, maka keburukan itu akan datang kembali kepada kita, si pelakunya. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk saling peduli, untuk saling memberi, untuk saling menguatkan satu sama lain. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kultum kali ini. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.